Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 fase romansa yang harus kamu tahu. Jadi, ketika kamu itu pacaran atau PDKT sama cewek, itu sebenarnya ada fase-fasenya. Dan tiap fase romansa ini selalu ada kunci, selalu ada jebakan, dan selalu ada sesuatu hal yang paling penting. Kalau kalian mengetahui apa yang paling penting di tiap fase tersebut, maka hubungan kalian dengan cewek itu akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih menyenangkan. Jadi nggak ada tuh istilahnya kamu dimanfaatin sama cewek, kamu dipermainkan sama cewek. Kamu bisa dimanfaatkan dan dipermainkan sama cewek itu karena kamu itu tidak tahu kunci dalam menghadapi wanita. Dan video kali ini akan menjelaskan hal tersebut. 3 fase romansa itu, yang pertama ada PDKT, yang kedua ada pacaran, dan yang ketiga ada fase putus. Kita akan membahas fase yang pertama, yaitu fase PDKT. Nah, ketika fase PDKT, apa yang harus kalian persiapkan gitu? Jadi ketika kalian mau PDKT sama cewek, jangan tanpa persiapan, bro. Karena ketika kamu tidak mempersiapkan segala sesuatu, ya kamu pasti akan ditolak, kamu pasti akan diremehkan sama cewek. Ibarat kata, ketika kamu bertempur di medan peperangan, kamu pasti akan prepare kan, entah senjata kamu, entah tameng, entah armor kamu, dan lain sebagainya. Sama, ketika kamu PDKT sama cewek, kamu itu harus mempersiapkan beberapa hal berikut ini. Misalnya, contoh, kamu itu punya value apa, kamu punya kualitas apa, kamu punya keterampilan apa gitu. Karena ini penting sekali. Seorang laki-laki itu dinilai dari seberapa berkualitas dia. Kualitas-kualitas laki-laki itu contohnya skill, keterampilan, rasa percaya diri, karakter, fisik, mungkin kegantengan, harta, dan lain sebagainya. Nah, kamu itu punya apa? Karena cewek itu pasti akan membandingkan kamu dengan cowok yang lain. Kalau kamu tidak memiliki kelebihan apapun, ya jangan berharap kamu bisa dapat cewek yang cantik. Nah, selama ini kenapa kamu sering ditolak cewek? Ya karena kamu tidak memiliki kelebihan. Coba sekarang gue tanya, apa kelebihan kamu? Nah, kamu harus temukan apa kelebihan kamu. Entah jago main futsal, jago main basket, jago main musik, atau punya pekerjaan yang bagus gitu. Mungkin kamu jadi guru atau jadi dosen, atau mungkin jadi desain grafis. Nah, kelebihan kamu itu apa? Itu yang harus kamu persiapkan ketika PDKT. Selain itu, kamu juga harus percaya diri dan kamu berani untuk ngobrol dan kenalan sama wanita. Nah, ketika PDKT, kuncinya itu cuma itu doang. Pertama, siapkan kelebihan kamu. Yang kedua, siapkan rasa percaya diri kamu. Dan yang ketiga, siapkan topik ngobrol untuk kenalan sama cewek. Udah itu doang. 3 itu aja, itu udah cukup untuk kamu PDKT sama cewek. Kalau kamu nggak punya kelebihan, nggak punya rasa percaya diri alias minder, takut kenalan sama cewek, ya kamu nggak akan dapet cewek yang cantik gitu. Apalagi kalau kamu PDKT-nya lewat sosial media, lewat chatting, lewat DM Instagram, itu menurut gue nggak gentle sama sekali. Kalaupun kamu PDKT lewat sosial media, ya kamu ajak dia ketemuan. Kalau kamu nggak berani ngajak dia ketemuan, ya nggak usah PDKT, sesimpel itu. Laki-laki itu harus berani face to face sama cewek. Fase yang kedua adalah fase pacaran. Nah, ketika kamu PDKT dan mungkin PDKT kamu lancar, maka fase yang selanjutnya adalah kamu bisa pacaran sama dia. Dan jangan lupa, sebelum kamu pacaran sama cewek, kamu tuh harus jalan minimal 3-5 kali. Untuk apa? Untuk ngetes, untuk ngecek apakah cewek ini tuh ngobrolnya nyambung sama kamu, komunikasinya bagus sama kamu, dan dia itu merasa nyaman gak sama kamu. Jangan sampai kamu itu udah pacaran sama cewek, ternyata cewek ini jijik sama kamu, gak mau disentuh, gak mau dipegang gitu, terus selalu ngomentarin bau mulut kamu, selalu ngomentarin bau nafas kamu, dan lain sebagainya. Karena itu banyak kejadian seperti itu. Cewek ilfil karena cowoknya bau, cewek ilfil karena cowoknya dekil, dan lain sebagainya. Mungkin kamu gak ngerasain hal tersebut, tapi ketika kamu bareng sama cewek cantik atau kamu ngedate sama cewek cantik, hal seperti itu sangat-sangat mempengaruhi impresi kamu.
Nah, ketika pacaran yang paling penting itu cuma 3, yaitu bahasa cinta, investasi emosi, dan kepercayaan. Udah itu doang. Ketika kamu bisa menguasai ketiga elemen ini, maka cewek itu pasti akan setia sama kamu. Sesimpel itu, bro. Bahasa cinta itu ada 5, ada sentuhan fisik, kata-kata, hadiah, pelayanan, dan juga quality time. Nah, setiap orang itu punya bahasa cintanya masing-masing. Nah, bahasa cinta cewek kamu itu apa? Apakah dia suka disentuh, suka dikasih hadiah, atau suka quality time? Nah, kamu hanya penuhi 2 unsur tersebut. Misalkan cewek kamu punya 2 bahasa cinta, tinggal kamu kasih bahasa cinta tersebut, dia udah nyaman sama kamu. Sesimpel itu. Kalau kamu belum tahu bahasa cinta itu seperti apa, gue akan kasih linknya di deskripsi. Di situ gue udah bikin video full tentang bahasa cinta dan investasi emosi. Selanjutnya, investasi emosi sederhananya adalah kita meminta cewek agar berkorban untuk kita. Kita minta cewek untuk berkontribusi di hidup kita. Jadi jangan sampai ketika kamu pacaran sama cewek, kamu terlalu banyak berkorban, tapi cewek nggak pernah berkorban sama kamu. Sehingga di sini terjadi gap. Nah, gap inilah yang akan menimbulkan yang namanya pertengkaran. Kamu merasa banyak berkontribusi, tapi cewek nggak pernah kontribusi, sehingga kamu merasa iri, sehingga kamu merasa marah, dan lain sebagainya. Akhirnya timbul pertengkaran. Dengan adanya bahasa cinta dan investasi emosi, maka perselisihan ini bisa diminimalisir. Nah, ketika kamu sudah melakukan bahasa cinta dan investasi emosi, maka cewek itu akan timbul rasa kepercayaannya sama kamu. Sehingga ketika cewek udah percaya sama kamu, udah melihat banyak bukti, akhirnya dia akan setia sama kamu. Sesimpel itu, bro. Dan fase ketiga ini adalah putus. Nah, bisa jadi ketika kalian pacaran itu besok bakalan nikah. Tapi ada juga yang udah pacaran mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin pacaran cuma 1 bulan, kemudian tiba-tiba putus. Nah, ketika orang putus, itu kadang-kadang orang itu dendam. Kenapa orang bisa dendam? Padahal udah diputusin. Karena cowok ini itu terlalu banyak berkorban. Ibaratnya gini, kamu tuh udah investasi banyak gitu, terus kemudian tiba-tiba investasi kamu ini bodong. Kamu kira-kira dendam nggak? Dendam banget kan? Pasti kamu kesel banget kan? Nah, apalagi investasi kamu itu adalah investasi ke cewek. Kamu udah investasi uang, investasi tenaga, investasi effort, dan lain sebagainya. Sehingga kamu itu merasa rugi. Nah, inilah yang membuat kamu tuh dendam. Kamu merasa rugi, merasa sudah banyak berkorban, tapi tiba-tiba diputusin sama cewek. Akhirnya perasaan tersebut itu lama-lama akan menjadi trauma. Dan ketika kamu ngedeketin cewek lain, kamu akan merasa, nanti kalau dia mutusin aku lagi gimana ya? Kan dulu aku pernah diputusin sama cewek. Nah, itulah yang bahayanya di situ. Ketika kamu terlalu banyak berkorban, tiba-tiba diputusin sama cewek, akhirnya akan timbul yang namanya trauma. Trauma ini kalau tidak diobati, lama-kelamaan akan timbul yang namanya mental block. Nah, mental block ini lama-lama akan timbul menjadi kamu benci sama wanita. Kebanyakan orang yang benci sama cewek itu karena apa? Karena tidak dapat kasih sayang, karena diputusin sama cewek. Ujung-ujungnya cuma 2 itu aja. Semoga 3 fase romansa ini bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari. Kalau kalian butuh nanya-nanya tentang romansa, kalian bisa komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat dan semangat, bro.